Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Pernikahan Lembu Peteng dan Ratna Nawangsih. Kyai Ageng Tarub begitu besar sayangnya kepada Lembu Peteng, seperti anak kandung sendiri. Sebab Kyai Ageng tahu akan kodrat. Melalui bisikan goib, maka putranya dididik benar-benar, disuruh bertapa sambil bertani. Raden Lembu Peteng melaksanakan perintah ayahnya. Tiap hari pergi ke sawah, ladang, menanam bermacam-macam tanaman sesuai dengan kesenangannya. Jika siang dikirimi makanan, pada waktu itu putrinya yang bernama Ratna Nawangsih baru menginjak usia gemar bersolek. Semakin cantik saja. Setiap siang disuruh mengirim makanan kepada Lembu Peteng. Di ladang, pada suatu hari Ratna Nawangsih mengirim makanan ke ladang. Setibanya di sana, kiriman sudah diterima. Tetapi tangan Nawangsih tetap dipegang oleh Lembu Peteng. Membuat terkejut hati Nawangsih. Lalu pulang sampai di rumah melaporkan hal itu kepada ayahnya. Berkatalah Kyai Ageng Tarub, "Sudah, diam sajalah, Denok. Sebenarnya Lembu Peteng itu adalah saudara angkatmu, bukan saudara sendiri." Setelah malamnya Ratna Nawangsih lalu dinikahkan dengan Raden Lembu Peteng. Tetapi sebelum keduanya saling asih, Kyai Tarub keburu meninggal dunia. Lama-kelamaan setelah Nawangsih merasakan tak punya ayah ibu lagi, barulah Nawangsih menyanya bagaimana suaminya. Demikianlah akhirnya mereka saling mengasihi Raden Lembu Peteng. Akhirnya berganti nama Kyai Ageng Tarub. Waktu terus berlalu, Ratna Nawangsih hamil. Setelah sampai saatnya lahir seorang anak laki-laki tampan rupanya. Ayah ibunya sangat sayang kepadanya. Setelah disapih punya anak lagi, seorang perempuan, Kyai Ageng Tarub sakti akhirnya meninggal dunia. Kedua anaknya tadi, yang pertama bernama Kinggetas Pandawa, sudah beristri, yang putri diperistri oleh Ki Ageng Ngerang. Kinggetas Pandawa itu punya anak 7 orang. Putra pertama laki-laki bernama Ki Ageng Sela, adiknya 6 orang putri, semua Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wangku, Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Adibya. Semua hidup rukun dalam persaudaraan. Ceritanya, Ki Ageng Pengging bernama Adipati Jayaningrat terkenal sangat adil. Ia sangat sayang oleh Prabu Brawijaya di Majapahit, serta mendapat hadiah putrinya. Punya 2 putra, yaitu Kebo Kanegara dan Ki Kebo Kenanga.
Setelah punya 2 anak itu, Adipati Jayaningrat meninggal. Kedua putranya itu saling berselisih. Putra pertama, Ki Kebu Kanigara, terus mempertahankan agama Buddha. Ia lalu pergi bertapa di dalam kawah dan di gunung-gunung meneladani para bertapa. Meninggalnya dibakar, tidak jelas di mana kuburnya. Adapun Ki Kebu Kenanga mengikuti agama Islam, menganut syarak syah hukum agama Kanjeng Rasul. Ia sudah mendirikan jemaat di Pengging. Banyak orang salat Jumat di Pengging. Ki Kebu Kenanga banyak berguru kepada Siti Jenar. Teman seperguruannya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang. Keempat orang tadi menjadi saudara serta bersatu hati atas kehendak Siti Jenar. Sultan Demak mendengar berita bahwa keturunan Ki Adipati Jayaningrat yang bernama Ki Kebu Kenanga sekarang bernama Ki Ageng Pengging itu sudah masuk Islam, tetapi belum ada yang menghadap ke Demak. Sinuwun Bintara agak marah, sebab Pengging dulu adalah bekas kabupaten, juga masih kerabat Sultan Demak. Mungkin ada pikiran mau mengangkat diri menjadi raja. Sultan Demak lalu mengutus sesepuh bernama Wanapala serta membawa 3 pesan. Bagaimana niatnya hanya beribadah saja? Apa ada keinginan untuk memiliki kerajaan Demak? Kedua sultan sudah tahu mereka itu masih kerabat Sultan Demak. Ketiga, mengapa tidak mau menghadap ke Demak? Ki Wanapala diharapkan dapat menyimpulkan yang menjadi niatnya. Sudah jelas perintahnya, Ki Wanapala pun segera berangkat. Sesampainya di Pengging, setelah bertemu dengan Ki Ageng Pengging, mereka lalu bersalaman. Ki Ageng bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangannya. Sepertinya perjalanannya begitu rahasia. Ki Ageng Pale berterus terang bahwa dirinya diutus Kanjeng Sultan Demak. Kedua orang tadi berdebat ramai, saling menang dan kalah. Ki Wanapala setelah mengetahui niat dari Ki Ageng Pengging lalu pamit kembali ke Demak, melaporkan kepada Sultan bahwa Ki Ageng Pengging memang punya gagasan secara lahir, tetap beribadah, tetapi di dalam batin berniat menjadi raja. Begitu pandai bermain sandiwara, kata Ki Wanapala. Mohon ditunggu beberapa waktu lamanya, sebab sudah saya batasi selama 2 tahun, supaya segera datang menghadap ke Demak. Banyak kata-kata yang ditunjukkan Ki Wanapala untuk mencegah amarah Sultan kepada Ki Ageng Pengging. Sekembalinya Ki Wanapala ke Demak, Ki Ageng Pengging bertemu Ki Ageng Tingkir di Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh. Mereka mengadakan pertemuan sebab mendengar kabar penolakan Ki Ageng Pengging untuk datang ke Demak. Karena masih bersaudara, mereka bertiga khawatir kepada Ki Ageng Pengging. Saudara-saudara Ki Ageng Pengging menanyakan alasan mengapa menolak panggilan datang ke Demak.
untuk menghadap sultan. Mereka memberi nasihat supaya menurut saja jika dipanggil lagi, tetapi Ki Ageng tetap keras bertahan. Waktu itu Ki Ageng Pengging nanggap wayang beber. Pada malam itu juga istri yang sedang hamil tua melahirkan anak laki-laki. Tampan parasnya disertai pelangi dan hujan lebat. Pertunjukan wayang yang beber dihentikan. Bayi sudah dibersihkan dan diserahkan kepada Ki Ageng Tinggir. Diterima lalu dipangku. Ki Ageng Tinggir berkata kepada Ki Ageng Pengging, "Saudaraku, putramu ini elok sungguh. Aku yakin anak ini kelak besar derajatnya. Beruntunglah yang nanti sempat menyaksikan, dan anak ini saya beri nama Mas Krebet karena lahirnya justru pada saat pertunjukan wayang beber." Ki Ageng Tinggir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang setelah 10 hari tinggal di Pengging lalu bersama pulang. Tidak lama kemudian Ki Ageng Tinggir meninggal dunia. Ki Ageng Pengging juga diberitahu oleh istri Ki Ageng Tinggir. Ki Ageng Pengging menginap di Tinggir selama 5 hari. Setiapnya di rumah Ki Ageng Pengging, sedikit sekali dalam batinnya rasanya ingin ikut meninggal saja. Sultan Bintara lama menunggu-nunggu datangnya Ki Ageng Pengging, sebab sudah sampai batas waktu 2 tahun. Sekarang Sultan Demak itu menyimpulkan bahwa Ki Ageng jelas-jelas mau melawan Demak, tidak mau menghadap. Sultan lalu mengutus Sunan Kudus ke Pengging menyampaikan murkanya. Sunan Kudus lalu berangkat hanya membawa 7 orang sahabat serta membawa bende gong kecil, wasiat dari tuannya Adipati Terung. Bende itu bernama Ki Macan. Sunan Kudus sepanjang jalan membuat wasiat nama-nama tanah padusunan seperti Dusun Sima, Dusun Jimbangan, Dusun Drana, Dusun Aru-Aru. Akhirnya perjalanan sampai ke Pengging. Di sana mereka saling berdebat tentang ilmu masing-masing. Ki Ageng Pengging ketahuan atas 2 niatnya, tetapi tidak menyampa hukuman melawan raja. Ki Ageng Pengging akhirnya meninggal karena diiris sikunya oleh Sunan Kudus. Keluarga geger semua. Mereka berniat membela kematiannya. Sunan Kudus dikejar. Sunan lalu mengeluarkan kesaktiannya. Tamannya cuma 7 orang, tetapi orang-orang Pengging merasa menghadapi 20.000 orang lengkap dengan senjatanya. Tetapi orang Pengging tidak takut. Mereka tetap mengamuk sambil bertubi-tubi memukul sebuah bende yang bernama Kiai Udan Arum. Sunan Kudus lalu menunjukkan kesaktiannya lagi dengan melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga hilanglah kemarahan orang-orang Pengging. Pulanglah mereka untuk ngerukti merawat jenazah Ki Ageng Pengging ya di makam. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.